Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan perhatian ya kepada teman-teman. Bukan perhatian ya, saya ingatkan ya bagi teman-teman yang suka shoot dengan drone ya, terutama di daerah-daerah cagar alam, hutan lindung. Harap berhati-hati teman-teman, karena kita harus punya duit agak banyak ya kalau menerbangkan di tempat-tempat tersebut. Kalau misalnya pilot drone pemula seperti saya, ya mending di sawah aja teman-teman lah, kita nyari hiburan kok gitu ya. Jadi menurut bukan isu ya, sudah fix ya. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024 itu mengatakan bahwa penerbang drone yang menerbangkan drone di daerah cagar alam atau daerah Kementerian Lingkungan Hidup lah, apa ya namanya tuh ya, kayak hutan lindung dan lain-lain, itu tetap sekarang kena cas teman-teman 2 juta rupiah ya. Kalau teman-teman punya uang silahkan, kalau enggak, atau kalau misalnya mau iseng aja nerbanginnya, jangan nerbangin di tempat-tempat tersebut teman-teman. Nah, mungkin maksud pemerintah baik, yaitu menjaga satwa-satwa ya, supaya tidak terganggu dengan adanya drone. Dan untuk hal tersebut saya setuju sekali. Cuman saya lebih setuju kalau tanpa ada embel-embel uang 2 juta gitu teman-teman. Saya lebih setuju larang aja udah sekalian, nggak boleh terbang di tempat-tempat tersebut ya. Tapi kalau ada uang 2 juta, mudah-mudahan uang tersebut bisa bermanfaat ya, dan nyampe dengan sebaik-baiknya untuk kelestarian hidup ya. Jadi bukan untuk kantong pejabat ya. Nah itu teman-teman dari saya, daripada susah-susah teman-teman, mending nerbangin di tempat-tempat yang aman aja lah teman-teman. Karena bagi saya sih menerbangkan drone itu salah satu hiburan. Itu aja. Oke teman-teman, kali ini Speedy BE35 saya akan terbang kembali di tempat saya seperti biasa latihan. Oke teman-teman, kalau ikuti saya terus teman-teman sampai udah ikuti aja teman-teman. Angle, acro mode, rekam, dan terbang. Wah, ternyata lebih parah ini teman-teman. Kita nerbangin drone lagi di sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bahas lagi mengenai larangan terbang di cagar alam dan hutan lindung teman-teman. Itu dari Kementerian KLH ya. Dan saya sih setuju-setuju aja teman-teman. Setuju, karena memang ya, penerbangan drone itu kalau misalnya dari suaranya berisik, itu mengganggu satwa ya, ketenangan satwa. Jadi satwanya pada stres. Dan untuk hal tersebut saya setuju teman-teman ya. Tapi mungkin yang saya sedikit kurang setuju adalah mengenai tarif nih. Kalau yang mau tetap nerbangin harus bayar 2 juta. Nah, saya nggak ngerti ini dasarnya kenapa ya. Kalau misalnya dasarnya karena kalau misalnya nerbangin di situ bisa mengganggu satwa, ya lebih baik dilarang aja gitu teman-teman sekalian ya, menurut saya sih teman-teman. Nggak usah jadi ada pembayaran gitu. Itu sih menurut pendapat pribadi saya teman-teman ya. Jadi mungkin pemerintah sudah mengolah sudah mengolahnya teman-teman jauh-jauh hari, dan mungkin melalui diskusi yang ini juga ya, yang alot mungkin. Jadi dalam hal ini saya setuju teman-teman ya. Ya mungkin itu aja yang mungkin saya agak heran, kenapa harus ada denda gitu. Mungkin alasannya saya yang nggak ngerti ya teman-teman ya. Kalau para pengambil keputusan mungkin sudah tahu ya bahwa itu dikenakan tarif itu untuk apa dan untuk apa gitu teman-teman. Itu mungkin ada maksudnya gitu.
Saya aja mungkin yang kurang paham ya dengan maksud tersebut. Itu teman-teman, menurut teman-teman gimana nih? Apakah layak ya dikenakan tarif 2 juta? Terus selain itu teman-teman, kabarnya ya kalau kita nggak punya drone-nya ada di panitia ya. Kita bisa nyewa 300.000 per jam per hari kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah ya teman-teman. Cuman kan yang namanya drone itu barang yang riskan ya teman-teman. Dan juga kita harus tahu jenis drone-nya itu jenis apa gitu ya. Apakah drone aerial atau drone FPV. Terus juga kita harus tahu juga drone-nya itu sebagus apa gitu. Ya kalau misalnya sekelas Mavic 3 ya itu mah pasti bagus lah gitu ya teman-teman. 300.000 itu masih worth it ya. Tapi kalau misalnya drone-nya drone abal-abal, waduh saya ngeri juga ya. Jadi intinya mah gini teman-teman, mungkin itu adalah larangan dari pemerintah. Segitu aja lah teman-teman. Jangan nerbangin di tempat-tempat di hutan lindung. Yang saya pahami itu sih sebetulnya teman-teman. Jadi bukan ini, kalau saya setuju-setuju aja, setuju-setuju aja karena ya udah diputuskan, gimana nggak setuju. Ya teman-teman, mungkin sudah melalui pengambilan keputusan yang ini apa namanya, yang alot. Nah itu teman-teman. Jadi pada dasarnya penerbangan drone itu harus di dalam kondisi yang normal teman-teman ya. Jangan di kondisi yang mengganggu yang lain, yaitu aja. Sama seperti kita nerbangin drone di sini juga teman-teman. Itu sebisanya jangan mengganggu orang gitu teman-teman, sebisanya ya. Jangan sampai mengganggu orang. Nah itu yang harus diusahakan oleh semua pilot drone ya, pilot drone aerial maupun pilot drone ini teman-teman, yang FPV ya, sama aja sih sebetulnya. Prinsipnya jangan mengganggu orang lain, yang mengganggu lingkungan, jangan membuat bising, itu aja. Itu teman-teman kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih? Dan saya juga nggak pernah nerbangin di ini, di tempat-tempat yang banyak orang sih teman-teman. Saya sangat menghindari itu. Nah itu aja mungkin dari saya teman-teman. Baterai sudah 3,6. Nah, kita landing ya, kita landing sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, meskipun saya belum bisa sempurna. Oke, kita dari sini aja landingnya nih teman-teman. Timer when elapsed. Oke, kita coba landing di sini teman-teman. Oke, itu teman-teman, itu tadi penerbangan kali ini teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di channel saya di video saya berikutnya.